괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Gak kuat. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Months later. Every time I pull my hair, was any outfit that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Halo semua, perkenalkan nama saya Wan Angkunsya, NIM 2308200033 dari Prodi Teknik Informatika. Ingin membawakan materi tentang interaksi manusia dan komputer. Apa itu interaksi? Suatu jenis tindakan atau akses yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Apa itu interaksi manusia dan komputernya? Sebuah hubungan antar manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopeng sebuah antarmuka. Interaksi manusia dan komputer ialah disiplin ilmu yang mempelajari suatu hubungan antar manusia serta komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, serta implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Oke, kita lanjut. Interaksi manusia dan komputer ialah disiplin ilmu yang mempelajari suatu hubungan antar manusia serta komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, serta implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Istilah IMK baru digunakan beberapa waktu yang lalu, namun istilah ini sudah mengakar ke dalam bidang yang telah mapan sebelumnya. Studi ini telah dimulai dari saat Perang Dunia Kedua dengan munculnya keperluan untuk menghasilkan sistem persenjataan yang efektif. Oke, lanjut. Dalam lingkup IMK, interaksi manusia komunikasi antar unsur dengan komputer secara langsung maupun tidak langsung, di mana komunikasi langsung dilibatkan dialog dengan umpan balik, feedback, dan kontrol selama pelaksanaan tugas atau kerja. Sedangkan kalau komunikasi tidak langsung dapat berupa backlog proses atau proses back. Unsur manusia adalah manusia individu, manusia berkelompok dalam pekerjaan sama atau sekumpulan manusia dalam suatu organisasi yang menghadapi sebagian dari tugas atau proses dan perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan menggunakan teknologi, dan komputer adalah teknologi dari desktop sampai sistem komputer besar, sistem pengontrolan proses atau sistem embedded yang dapat mencakup komponen dan komputer termasuk orang. Kesimpulannya, dari IMK adalah suatu sistem interaksi interface yang secara artistik baik dan mampu memenuhi kebutuhan tugas unsur. Perpaduan seni dan sains
secara menyeluruh. Mekanisme interaksi antar user dengan paket word processing yang banyak digunakan umumnya berbasis menu dan dikelompokkan untuk merefleksikan fungsi yang dilakukan sub menu tersebut. IMK melibatkan desain, implementasi, dan evaluasi sistem interaktif dalam konteks tugas dan pekerjaan unsur. IMK merupakan subjek multidisiplin yang melibatkan berbagai bidang ilmu antara lain 1. Psikolog dan ilmu kognitif 2. Ilmu komputer dan teknik rekayasa 3. Desain grafik 4. Technical writing. Oke, kita lanjut sejarah tentang interaksi manusia dan komputer. Apa itu sejarahnya? Setelah komputer pribadi PC diperkenalkan pada tahun 70-an, maka berkembanglah penggunaan teknologi ini secara cepat dan mengganggukan ke bagian penjuru kehidupan. Pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan, dan sebagainya. Kemajuan-kemajuan teknologi tersebut akhirnya juga mempengaruhi rancangan sistem. Sistem rancangan dituntut harus bisa memenuhi kebutuhan pemakai. Sistem harus mempunyai kecocokan dengan kebutuhan pemakai atau suatu sistem yang dirancang harus berorientasi kepada pemakai. Pada awal tahun 70-an ini juga mulai muncul isu teknik antarmuka pemakai unsur interface yang diketahui sebagai Management Interaction MMI atau interaksi manusia mesin. Maka pada pertengahan tahun 80-an diperkenalkan istilah Human Computer Interaction HCI atau interaksi manusia komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah suatu ilmu yang menghubungkan dengan komputer grafik, sistem operasi, faktor manusia, ekonomi, rakyat, individu, psikologi, teori, dan sistem bagian dari ilmu pengetahuan komputer. Komputer grafik dilahirkan dari penggunaan alat pekan dan CRT. Merupakan awal sejarah komputer. Ini mendorong pengembangan beberapa teknik interaksi manusia dan komputer. Banyak teknik sejarah dari Skipet Suher PhD tahun 1963 bahwa menandai pemulaan komputer grafik sebagai acuan dalam komputer grafik telah dikembangkan perangkat keras dan algoritma yang mengajikan manipulasi dan perangkat keras lebih relatif. Komputer grafik mempunyai peran penting dalam interaksi manusia dan komputer, yaitu pemodelan sistem dan perancangan tatap muka dengan pengguna. Oke, faktor manusia adalah sambungan dari sejarah. Bagian utama dari permasalahan peralatan perencanaan yang dapat dibedah oleh manusia selama Perang Dunia Kedua. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh faktor manusia mempunyai pandangan tentang apa dia lihat.
perancangan perangkat keras dan mengendalikannya. Masalah dari operasi manusia komputer adalah suatu faktor alami manusia. Kalau tidak, permasalahan yang baru mempunyai teori substansial. Komunikasi dan aspek interaksi sebelumnya yang dikembangkan dalam faktor manusia suatu pertumbuhan faktor manusia di dalam arah perkembangan IMK. Ergonomi adalah hampir mirip dengan faktor manusia, tetapi itu dari studi pekerjaan. Seperti dengan faktor manusia, perhatian ergonomi cenderung pada tingkat, tetapi dengan selesai fisiologi tahapan dan suatu tekanan. Interaksi manusia dan komputer adalah suatu alami untuk ekonomi, tetapi suatu perluasan teori kepada studi bidang perlu menghasilkan yang sekarang cognitive economics and cognitive engineering. Oleh karena sejarah IMK adalah mengenai studi komputer, ergonomics yang menekankan pada hubungan pekerjaan yang menentukan dan efek faktor tekanan seperti runisasi pekerjaan kenyataan pengguna atau perencanaan tampilan. Oke, lanjut. Akhirnya kebebasan menentukan perhitungan pemakai komputer pribadi dan penjualan komputer itu dijadikan lebih secara langsung diikat kepada mutu perangkat keras mereka dibandingkan di masa lalu. Hasil telah menjadi evaluasi yang ditandai dengan pengukuran suatu alat penghubung arsitektur yang distandarisasi dari perangkat keras, pendukungnya untuk membagi sistem tampilan untuk lapisan manajemen aplikasi. Bersama dengan perubahan ini, para perancang dan peneliti sudah mulai untuk mengembangkan teknik spesifikasi untuk pemakai, menghubungkan dan menguji teknik untuk produksi alat penghubungan yang praktis. Evaluasi antarmuka bisa dijabarkan sebagai berikut. Tahun 50-an antarmuka pada level hardware untuk teknik seat panel. Tahun 60 sampai 70-an antarmuka pada level program COBOL, Fortran. Yang ketiga, tahun 70-an sampai 90-an antarmuka pada level instruksi. Yang keempat, tahun 80-an antarmuka pada level dialog interaksi GUL multimedia. Tahun 90-an antarmuka pada level lingkungan kerja sistem network graph. Tahun 00-an antarmuka berkembang dengan luas mobil device interactive system. Oke, kita lanjut konsep input dan output dalam IMK. Apa itu? Adalah hal-hal yang berkaitan dengan desain, penilaian, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia serta kajian tentang fenomena yang terlibat dengannya. ACM Sikhi 1992 PI 6.
Sistem interaksi itu sendiri juga merupakan bagian dari sistem komputer yang dibuat sehingga memungkinkan manusia berinteraksi dengan sistem komputer seefektif mungkin guna memanfaatkan kemampuan pengelolaan yang tersedia pada sistem komputer. Komputer terdiri atas beberapa perangkat yang saling berinteraksi untuk berbagi keperluan. Yang pertama, alat masuk, penulisan dan penunjuk. 2. Alat keluar, layar suara. 3. Memori, RAM, hard disk. 4. Prosesor, kecepatan proses jaringan. Sistem komputer adalah jaringan dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang bekerja secara otomatis dalam melakukan pengolahan data untuk melaksanakan suatu tujuan pokok, yaitu menghasilkan suatu keluaran dalam bentuk informasi yang diinginkan. Kita membahas tentang komponen-komponen sistem komputer. Ada 3, yaitu hardware, software, dan hardware manusia. Apa itu hardware? Ada komponen visi sistem komputer. Hardware tidak dapat beroperasi tanpa adanya software. Software itu adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pemrograman data. Hardware itu manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Hardware dan software tidak dapat beroperasi tanpa adanya hardware, itu manusia, seperti gambar yang di samping. Oke, kita akan menjelaskan input dan outputnya. Kita bahas dulu inputnya. Input adalah alat masuk Input adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data maupun program. Dalam kenyataan terdapat banyak perangkat input yang bisa digunakan dalam interaksi manusia dengan perangkat lunak yang akan dipakai. Beberapa perangkat input yang umum digunakan antara lain ada keyboard, pointing device, scanner, dan yang lain-lain. Web bisa, cam, dan lain-lain. Lanjut, berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat digolongkan menjadi 2, yaitu peralatan input langsung, peralatan input tidak langsung. Input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemrosesan, contohnya keyboard, mouse, dan lain-lain. Apa itu peralatan input tidak langsung? Input yang melalui media tertentu sebelum sesuatu input diproses oleh alat pemrosesan. Contohnya yang itulah. Oke, kita masuk ke materi outputnya. Alat keluar. Output adalah hasil keluar. Output yang dihasilkan dari pengolahan pada komputer dapat digolongkan ke dalam 4 macam bentuk. Ada 1, tulisan. Apa aja itu? Huruf, kata, angka, karakter, khusus, dan simbol-simbol lainnya. Oke, yang kedua, 2, imagen, grafik atau gambar. Yang ketiga, suara dalam bentuk musik atau suara lainnya.
Yang keempat, bentuk yang dapat dibaca oleh mesin dalam bentuk simbol yang hanya dapat dibaca dalam dimengerti oleh komputer. Lanjut, tujuan interaksi manusia komputer. Tujuan utama IMK ialah untuk membuat sistem yang lebih dapat 1. Berguna, 2. Berfungsional, aman, produktif, efektif, efisien. Yang kedua, meningkatkan interaksi antara manusia dengan sistem komputer. Sistem yang bermanfaat serta aman ialah sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa juga untuk mengembangkan serta meningkatkan keamanan, utilitas, ketergunaan, efektivitas, serta efisien. Oke, sekian dari video saya.